Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Ngabuburit Pengawasan Bawaslu Kabupaten Blitar, menjadi sebuah ruang bicara yang santai sambil menunggu waktu berbuka puasa, namun dengan tetap penuh semangat dengan belajar wawasan demokrasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol santai dengan anggota Bawaslu Kabupaten Blitar, yakni Ibu Nikmatus Salihah, selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Selamat datang Ibu. Baik, bagaimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum masuk lebih jauh, mungkin Ibu bisa menyapa pemirsa terlebih dahulu dan sampaikan Bu, mungkin pada masa non tahapan seperti ini kira-kira Bawaslu Kabupaten Blitar itu ngapain aja ya Bu? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas. Kita tetap harus semangat meskipun sedang menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Pada program acara Ngabuburit Pengawasan kali ini, di sini hari ini ya kita akan fokus di divisi hukum. Pasti masyarakat bertanya-tanya ini, publik bertanya-tanya, Bawaslu ngapain gitu ya? Bawaslu ngapain pada masa tahapan maupun non tahapan? Ketika masa tahapan mungkin semua orang sudah tahu peran Bawaslu itu mengawasi seluruh proses tahapan pemilu maupun pemilihan agar berjalan dengan demokratis, jujur, adil, tanpa ada pelanggaran gitu ya, sesuai dengan regulasi. Nah, khususnya di Kabupaten Blitar. Ini masyarakat pasti bertanya, apa saja kegiatan Bawaslu ini ketika non tahapan? Ini sesuai dengan surat edaran dan surat instruksi dari Bawaslu RI. Kita ada kegiatan yang sifatnya rutin dan juga ada kegiatan yang sifatnya insidental gitu ya, mungkin Sobat Bawaslu. Jadi ada kegiatan yang rutin misalnya sesuai dengan tahapan juga yang sedang dikerjakan oleh teman dari KPU gitu ya, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Jadi di sini peran Bawaslu mengawasi agar proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Kami mengawasi seluruh prosesnya di KPU gitu ya, bersama teman-teman KPU. Yang kedua, kita juga menjalankan tahapan pemutakhiran data partai politik di semester 1 dan semester 2 di tahun ini. Dan yang sudah selesai di tahun 2025 ya. Kami juga akan melaporkan hasil pengawasan kami secara berkala ke Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur gitu. Nah, ini juga penting masyarakat ini tahu bahwa ini tahapan yang sedang kita kerjakan bersama. Harapannya apa? Seluruh hak-hak demokrasi, hak-hak politik dari masyarakat Kabupaten Blitar khususnya ini terwadai ya. Kita bisa memfasilitasi itu. Gitu. Itu yang ketika non tahapan. Ada juga tahapan ini sesuai dengan instruksi dari Bawaslu RI gitu ya. Kita sedang melaksanakan yang namanya konsolidasi demokrasi, karena masyarakat di Kabupaten Blitar ya khususnya ini banyak yang belum memahami apa arti demokrasi, seperti apa pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan. Nah, ini hal yang penting, harapannya dengan konsolidasi demokrasi ini gitu ya, nanti masyarakat ini harapannya ke depan kita akan menyelenggarakan tahapan pemilu maupun pemilihan ini benar-benar demokratis, benar-benar jujur, adil, masyarakatnya juga paham, memahami tahapan itu dan memahami seluruh kegiatan demokrasi, seluruh kegiatan pemilu maupun pemilihan ini berjalan sesuai dengan regulasi dan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Harapannya seperti itu. Ada juga kegiatan yang lain yaitu seperti saat ini ya, kita ngabuburit. Jadi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini ya, bukan berarti Bawaslu ini tidak melakukan apapun gitu ya. Artinya di momen penting seperti ini kita menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar masyarakat juga tidak hanya mendengar tausiah-tausiah keagamaan gitu, tapi juga tausiah-tausiah demokrasi gitu ya. Bagaimana apa arti demokrasi, apa arti pemilu, pemilihan, hak masyarakat dan seterusnya. Nah, peran Bawaslu di sini menyampaikan fakta kepada masyarakat agar hoax ya maupun informasi-informasi yang salah di masyarakat ini bisa kami tanggulangi dengan pemberian fakta, dengan pemberian informasi-informasi fakta kepada masyarakat. Sebenarnya Bawaslu itu sibuk banget ya Bu pada saat tahapan meskipun pemilu masih panjang gitu ya Bu. Ya, justru karena ini tidak pada masa tahapan gitu ya. Ini Sobat Bawaslu gitu ya. Sobat Bawaslu juga bisa berinteraksi langsung dengan Bawaslu ya. Mengetahui apa, juga bisa belajar bersama di sini ya di Bawaslu untuk mengetahui hal-hal terkait dengan pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Blitar gitu ya.
Nah, mungkin itu ya terkait dengan secara umum apa yang dikerjakan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar ketika masa tahapan maupun non tahapan. Ya, jadi Bawaslu ini lembaga yang memang dibentuk oleh undang-undang gitu ya, dibentuk oleh undang-undang yang tugasnya mengawasi seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan gitu ya. Dan kami memastikan bahwa tahapan pemilu maupun pemilihan ini berjalan dengan baik, dengan jujur, dengan adil gitu ya, transparan sesuai dengan regulasi yang ada gitu ya, baik di situ ada undang-undang, ada peraturan-peraturan maupun regulasi yang lain, dan kami memastikan bahwa semua tahapan itu berjalan dengan baik. Selanjutnya kami juga punya tugas untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran, agar tidak terjadi hal-hal yang memang kecurangan-kecurangan ketika masa tahapan pemilu maupun pemilihan. Kami ini juga sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa proses gitu ya, sengketa proses. Jadi kami tidak hanya mengawasi, tapi kami juga lembaga yang juga nanti mengeluarkan putusan ya, mengeluarkan putusan melalui proses mediasi maupun adjudikasi gitu. Nah ini proses tahapan ketika tahapan ya, ketika masa tahapan pemilu maupun pemilihan. Mungkin seperti itu ya. Ini tugasnya Bawaslu. Jadi Bawaslu tidak hanya mencegah, tapi juga mengawasi, juga memutuskan ya ketika ada sengketa proses. Di Kabupaten Blitar itu kan ada 5 pimpinan Bawaslu Kabupaten Blitar ya, ada ketua, ada koordinator divisi hukum dan penyelesaian sengketa, kebetulan saya yang mengampu di Kabupaten Blitar, ada divisi SDM ya, SDO, ada divisi pencegahan Farmas Humas, ada divisi penanganan pelanggaran. Nah khusus divisi hukum ini apa sih kegiatannya gitu, apa sih tugas dan tanggung jawabnya? Yang pertama kami menganalisis ya, menganalisis produk hukum gitu ya, menganalisis produk hukum, baik produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga Bawaslu sendiri maupun yang dikeluarkan oleh lembaga yang lain yang berkaitan dengan seluruh tahapan pemilu maupun pemilihan ya. Yang kedua kita juga membuat kajian hukum ya apabila ada penanganan pelanggaran gitu ya. Kita juga melakukan advokasi maupun pendampingan hukum ya, baik kepada internal Bawaslu sendiri maupun kepada ad hoc ya, ad hoc kami kalau pada saat tahapan. Nah ini beberapa hal yang terkait dengan tugas divisi hukum, termasuk kami mendokumentasikan seluruh produk hukum yang memang hasil produk hukum dari Bawaslu gitu ya. Kami mendokumentasikan. Jadi produk hukumnya Bawaslu ini macam-macam ya, sobat Bawaslu. Ada mulai dari pencegahan, ini mulai dari ada himbauan, ada saran perbaikan, bahkan ada rekomendasi yang ini kami keluarkan. Kami juga mengeluarkan putusan ya ketika proses mediasi maupun adjudikasi ketika sengketa proses maupun sengketa cepat ya, kita ada yang namanya putusan. Dan semua produk hukum gitu ya, semua produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu kami akan mengunggahnya di JDIH ya, JDIH, jaringan hukum ya, jaringan demokrasi hukum di situ. Artinya publik bisa mengakses langsung gitu ya, publik bisa mengakses langsung apa-apa saja produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Kebetulan yang sudah direkap yang sudah kita kerjakan bersama di tahun 2025. Di tahun 2025. Ya. Karena di tahun 2026 ini kami masih proses. Ya, masih berjalan. Nanti kan ada semester 1 dan semester 2. Ya. Nah, kami selama tahun 2025 ini mengeluarkan 7 keputusan ya. Kita tidak ada surat edaran kebetulan karena sedang tidak ada tahapan. Kita ada 4 nota kesepahaman ya. Di sini karena Bawaslu ini juga melakukan kerjasama ya dengan pihak lain ya, dengan lembaga-lembaga atau instansi yang lain. Kita mengeluarkan 4 nota kesepahaman, ada 3 perjanjian kerjasama. Ini terkait dengan bagaimana kita kerjasama juga dengan instansi-instansi, baik instansi pendidikan maupun instansi yang lain ya. Kita juga mengeluarkan 7 rekomendasi. Ini berkaitan dengan rekomendasi-rekomendasi selama proses pengawasan kita ya. Yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar. Mungkin itu ya produk hukum yang sudah kita kerjakan. Juga punya posko JDIH ya. Artinya masyarakat kalau kesulitan mengaksesnya melalui JDIH Bawaslu Kabupaten Blitar, masyarakat juga bisa langsung datang ke kantor Bawaslu. Nah, bisa langsung datang ke sini untuk bertanya langsung produk hukumnya ini apa gitu ya, produk hukum apa yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Ini tentang apa, seperti apa isinya. Nah, ini masyarakat bisa langsung juga menanyakan kepada kita ya terkait dengan produk-produk hukum yang sudah kita keluarkan. Ya, wah ini menjadi suatu hal yang sangat menarik sobat Bawaslu. Jadi di sini pimpinan Bawaslu sendiri sudah menyatakan bahwa kita sebagai masyarakat apabila ingin tahu bagaimana produk-produk hukum
yang dilakukan oleh Bawaslu, kita sangat membuka diri bagi masyarakat yang ingin datang ke Bawaslu Kabupaten Blitar untuk mengecek, melihat, atau mungkin penelitian ya Bu? Ya, betul. Penelitian itu bisa datang ke Bawaslu untuk melihat produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Bawaslu. Sebenarnya kalau ngomong tantangan sih bukan tantangan ya, tapi sesuatu iya. yang memang harus kita kerjakan. Oh iya, betul, Kami betul. menganggapnya ini sesuatu Iya. yang harus kita kerjakan. Jadi di Kabupaten Blitar ini ada 22 kecamatan dan 248 desa kelurahan ya. Di sini begitu luas dan sebagian pinggir kita, sebagian wilayah kita ini secara geografis ini berupa pegunungan. Dan ada daerah-daerah yang memang sangat terpencil gitu ya. Nah, ini sosialisasi atau bentuk konsolidasi demokrasi dari Bawaslu Kabupaten Blitar ini mungkin belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat itu gitu ya. Meskipun kami sudah mensegmentasikannya gitu ya. Namun bukan berarti selama tahapan maupun tahapan kita tidak melakukan apapun. Melalui konsolidasi demokrasi yang kita kerjakan rutin ya. Ini Sobat Bawaslu mungkin perlu kami sampaikan, minimal kita 3 kali dalam 1 minggu untuk melakukan konsolidasi demokrasi. Kita jangkau masyarakat-masyarakat pinggiran, masyarakat-masyarakat rentan, pemilih pemula ya, atau masyarakat perempuan, kelompok perempuan, dan banyak lagi lapisan-lapisan kelompok-kelompok masyarakat yang perlu kita pahamkan, perlu kita ajak diskusi terkait dengan apa itu demokrasi, apa itu money politik, apa itu pemilu pemilihan, berapa pesertanya, siapa yang bisa menjadi peserta, siapa pemilihnya. Nah, ini beberapa hal terkait dengan baik pada saat tahapan maupun non tahapan. Ini kesempatan kita untuk melakukan pendidikan demokrasi kepada masyarakat melalui kegiatan konsolidasi demokrasi yang rutin kita kerjakan setiap minggunya. Nah, ini tantangannya karena begitu luas wilayah Kabupaten Blitar, begitu banyak, lebih dari 1,2 juta penduduk Kabupaten Blitar yang harus kita sentuh semuanya gitu ya, dengan berbagai lapisan masyarakat. Nah, harapannya ke depan ya, pada saat dimulainya tahapan pemilu maupun pemilihan ini, karena kita sudah hampir selesai ya, hampir semua lapisan ini sudah kita konsolidasikan, sudah kita pahamkan terkait dengan demokrasi. Harapannya ke depan ketika tahapan pemilu maupun pemilihan ini sudah benar-benar berjalan, sudah tidak ada lagi yang namanya pelanggaran. Harapannya seperti itu. Sudah tidak ada lagi yang namanya kurang pemahaman terhadap tahapan itu sendiri. Masyarakat sudah melek pemilu, masyarakat sudah paham demokrasi, dan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Gitu, harapannya seperti itu. Kelembagaan kita alhamdulillah sudah sangat ready karena Bawaslu Kabupaten Blitar juga sudah satker ya. Artinya kita sudah sangat siap menyelenggarakan tahapan pemilu maupun pemilihan personilnya. Nanti ketika tahapan pemilu maupun pemilihan kita sudah ada ad hoc ya, ada panwascam, ada pengawas desa kelurahan, dan ini menambah lebih banyak lagi personil kita. Meskipun luas wilayah kita 22 kecamatan, 248 desa kelurahan, insya Allah nanti semuanya akan tersentuh ya, semuanya akan mendapatkan sosialisasi maupun pendidikan demokrasi dari Bawaslu. Wih, baik, jadi bagaimanapun kondisinya Bawaslu siap bekerja untuk rakyat gitu ya Bu. Masya Allah, ya baik, siap Bu. Mungkin kita masuk di segmen terakhir Bu. Sesungguhnya demokrasi ini bukan hal yang baru, dan setiap hari, setiap saat kita sebenarnya sedang melaksanakan tanggung jawab dan tugas demokrasi kita, mulai dari skup terkecil keluarga, lingkungan sekitar kita maupun lingkungan luas ya. Keluarga kita pun ada. Sebenarnya kita setiap hari ngobrol, setiap hari kita diskusi, musyawarah, ini sebenarnya bentuk penerapan demokrasi sebenarnya. Nah, menghormati satu sama yang lain dan seterusnya. Nah, ini ada beberapa, makanya penerapan demokrasi ini kita mulai dari hal yang terkecil, mulai dari sekarang gitu ya, mulai dari kita gitu ya. Nah, dari situ keteladanan kita dalam menerapkan demokrasi ini harapannya ke depan Kabupaten Blitar secara umum ini sudah siap untuk menjalankan demokrasi yang ideal, harapannya kan seperti itu. Dan juga mungkin saya menghimbau juga kepada masyarakat ya, ini kaitannya sama tahapan non tahapan ya, kegiatan non tahapan, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan maupun pemutakhiran data partai politik berkelanjutan. Masyarakat yang merasa usianya sudah 17 tahun gitu ya, dan sudah melakukan perekaman, ini bisa melapor ke Bawaslu ya. Nanti Bawaslu akan melakukan
saran perbaikan maupun himbauan ya kepada KPU untuk dimasukkan ke daftar pemilih berkelanjutan ya bagi masyarakat yang mungkin belum terdaftar atau mungkin kesingsal ya belum terdaftar pada saat tahapan pemilu maupun pemilihan di tahun kemarin gitu ya. Karena KPU ini bersama-sama ya kita mengawasi melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Yang kedua, untuk masyarakat yang merasa dirugikan karena namanya tercatut menjadi pengurus maupun menjadi anggota partai politik sehingga merugikan masyarakat misalnya merasa dirugikan dengan dicatutnya nama tersebut gitu ya. Masyarakat juga bisa melapor ke posko aduan kami gitu ya. Di posko aduan pemutakhiran data partai politik dan kami nanti akan melakukan rekomendasi kepada KPU untuk dihapus nama tersebut gitu ya. Dari Sipol ya. Di sini masyarakat bisa langsung cek apakah namanya terdaftar di data pemilih yang pertama, apakah namanya masuk ke partai politik. Nah ini bisa langsung cek di KPU Go ID gitu ya. Nah apabila teman-teman merasa dirugikan silakan datang ke kantor Bawaslu Kabupaten Blitar atau melalui laman layanan di Bawaslu Kabupaten Blitar sehingga hak-hak teman-teman ini atau hak-hak sobat Bawaslu ini nanti juga tetap terlindungi harapannya seperti itu. Mungkin itu ya. Baik, kita sudah di sesi akhir Buni. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nikmatus Solihah selaku koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Blitar. Dan terima kasih kepada sobat Bawaslu yang telah melihat podcast kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita tayangkan menjadi ilmu bagi sobat Bawaslu sekalian dan mudah-mudahan demokrasi di Indonesia semakin lebih baik. Terima kasih. Dari saya sebagai host, saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.